Bab 8. Padang rumput. Kami berjalan ke arah timur, tiada yang kami lihat kecuali langit dan bumi. William of Rubruck. Seandainya Ibnu Battutah telah meneliti di kalangan para pedagang Sinop tentang jalan yang paling wajar untuk berjalan dari pantai utara Anatolia ke India, barangkali mereka akan berkata kepadanya untuk pergi ke Tabriz melalui Trebizond, kemudian terus ke Hormuz dan dengan sebuah kapal ke pantai Malabar. Sebaliknya, ia memilih jalan ke kota Al-Kiram Solgat, atau sekarang bernama Stary Krim, di daerah pedalaman Jazirah Crimean Peninsula jauh di tepi Laut Hitam. Al-Kiram adalah tempat kedudukan yang di-Pertuan Mongol. Ia memerintah provinsi Crimea di bawah kekuasaan Uzbek, Khan Kerajaan Kipchak, sebuah kerajaan yang di kemudian hari dikenal oleh orang-orang Eropah sebagai Istana Emas. Kota itu juga merupakan pusat transit pedalaman utama bagi barang-barang yang lewat dari Kaffa dan lain-lain koloni Italia lain di pantai Crimea sampai ke kota-kota daerah aliran Sungai Volga yang padat penduduknya, jantung dari Khanat Kipchak. Ibnu Battutah tidak menjelaskan mengapa ia beserta kawan-kawannya memutuskan untuk menyeberangi laut dan mendekati India melalui alur jalan yang lebih panjang, lebih sulit dengan melintasi padang rumput Asia Tengah. Tetapi hal itu cukup diduga. Dalam satu hal, ia telah melihat Tabriz, Hormuz dan cukup banyak mengenai Persia. Dan jika ia harus menghormati janji tersembunyinya yang luar biasa untuk menghindari wilayah yang sudah ia temukan, maka rut jalan utara, alur jalan sutera dari pedalaman Asia yang banyak dongengnya itulah sebenarnya yang menjadi alternatifnya. Kita juga boleh menduga bahawa kali ini ia telah merencanakan sebuah skema besar, bukan saja untuk mengunjungi semua kota besar pusat negeri-negeri Islam, tetapi juga untuk melakukan penetrasi ke daerah-daerah pinggiran dunia peradaban yang sedang berkembang luas. Ia pernah ke Kilwa, pos luar terakhir para kadi dan kota menyenangkan di wilayah tropis bagian selatan. Dan kini ia mempunyai kesempatan untuk menemukan batas-batas masyarakat beradab di wilayah-wilayah liar di belahan utara, tempat malam-malam musim panas begitu singkatnya, sehingga timbul intrik masalah-masalah teologis yang berkaitan dengan jam-jam waktu solat dan puasa bulan Ramadan. Selain itu, 1,5 tahun sebelumnya, Anatolia telah mengajarinya segala hal yang ia perlukan untuk mengetahui bahawa para pangeran Turki itu agaknya memperoleh kepuasan dari upaya mereka menghibur dan memberi penghargaan kepada para fakir yang sedang berkunjung. Sudah tentu ia pun sadar bahawa negara Kipchak secara resmi telah menjadi negara Islam hanya semasa hidupnya. Sedangkan Sarai Baru, beribu kota di Sungai Volga, adalah sebuah bunga industri dan budaya kosmopolitan yang telah berkembang semalaman di padang rumput yang dingin beku. Apabila para amir yang kecil saja dapat memperlakukannya dengan begitu baiknya dan menyumbang secara material untuk kekayaan pribadinya, apa lagi yang dapat ia harapkan dari Uzbek Khan, yang wilayah kekuasaan dan kemakmurannya jauh lebih besar lagi. Di dalam rihlah ia mengusulkan sebuah daftar dari 7 orang raja yang merupakan raja-raja besar dan perkasa di dunia. Salah seorang di antara mereka, dengan sendirinya, ialah Sultan Maroko, yang telah memerintahkan menulis bukunya. Lainnya ialah penguasa Mamluk di Mesir, dan ketiga ialah Sultan India. Sisanya ialah orang-orang Mongol dari keluarga Genghis, Maharaja Yuan dari China, Ilkhan dari Persia, dan para Han dari Chagatai dan Kipchak.
Walaupun Imperium Dunia Mongol sudah tidak ada lagi di zaman Maroko, kecuali sebagai sebuah fiksi politik, namun keempat kerajaan yang menggantikannya, ditambah dengan Istana Emas di bagian barat Siberia, memerintah bagian terbesar dari tanah rakyat Eurasia. Ibnu Battuta bukan hanya ingin berlaku adil terhadap Uzbek dan sepupunya, Khan dari Chagatai, maka ia memasukkan semuanya ke dalam daftarnya, karena tidak seperti lainnya, dengan mengecualikan Sultan Maroko, yang bagaimanapun harus dimasukkan ke dalam daftar itu, mereka bukanlah tuan dari salah satu wilayah-wilayah inti peradaban agraris. Mereka adalah pewarisnya bagi dataran Asia Pedalaman, inti wilayah kekuasaan Turko-Mongol, tempat cara hidup pastoral masih tetap predominan, dan tempat datangnya peradaban yang lebih keras dan kemudian karena batas-batas pertanian, juga jarak fisik atau isolasi dari pusat-pusat budaya dan perdagangan Eurasian yang paling utama. Tetapi apabila raja-raja yang perkasa itu harus dinilai kerana luasnya kerajaan-kerajaan mereka, maka para Han dari Kipchak dan Chagatai berada di antara yang mempesonakan. Bila digabungkan, wilayah kekuasaan mereka meliputi luasnya tanah padang rumput, gurun, dan pegunungan, lebih dari separuh luasnya tanah benua Amerika Serikat. Dari lembah Sungai Volga yang menghasilkan gandum yang subur, Uzbek Khan mengirimkan gubernur-gubernurnya ke Crimea, ke bagian utara Kaukasus, ke delta aluvial, yang disebut Khawarizm, Sungai Amudarya Oxus, dan ke keluasan padang rumput Ukraina di sebelah utara Laut Hitam. Ia mengirimkan pasukan berkudanya ke tanah pegunungan yang penuh hutan di barat laut untuk mengumpulkan upeti tahunan dari para pangeran Kristen Rusia dan mengumandangkan urusan-urusan kewangsaannya untuk membiarkan mereka lemah dan terbagi-bagi. Di barat daya Slavik, ia menghalang-halangi urusan-urusan kerajaan Bulgaria sesuai kehendaknya. Di dalam politik luar negerinya, ia dengan keras memasukkan pengaruhnya sebagai suatu jenis khusus atas Kesultanan Mamluk, kerana kerajaannya memberikan persediaan kepada Kairo kebanyakan dari kelas yang berkuasanya, budak-budak lelaki belia yang pernah ditawan dalam peperangan perbatasan atau yang dibeli atau dirampas dari keluarga-keluarga miskin di padang rumput Kipchak. Ibnu Battuta mengunjungi negeri Kipchak tepat 1 abad sesudah orang-orang Mongol melakukan penyerbuan mereka ke bagian barat Eropah. Dalam jangka waktu 6 tahun yang penuh dengan kekerasan dahsyat, tahun 1236 hingga 1241, mesin perang Tartar di bawah pimpinan para jenderal Batu dan Subedeh telah menelan kota-kota besar dan kecil Rusia, Polandia dan Hongaria, dengan membiarkan Paus dan para raja wilayah barat Latin bergemetaran mengingat hari depan agama Kristen. Sekalipun para penakluk itu telah diusir dari Eropah bagian timur dan runtuh, namun Batu, anak lelaki Jochi dan cucunya Genghis Khan, telah mendirikan sebuah perkemahan dekat hilir Sungai Volga yang menjadi Sarai, atau kemudian disebut Sarai Lama, ibu kota Khanet Kipchak. Ibnu Battuta mengetahui kerajaan itu dengan nama tersebut. Istana Emas adalah nama yang diberikan oleh orang-orang Rusia 2 abad kemudian. Kata sifat emas tetap terbuka bagi penjelasan-penjelasan yang berbeza, tetapi kata horde berasal dari kata Turki ordu, yang berarti perkemahan atau istana. Nama itu mengandung sebuah ironi tertentu,
kerana ia menyarankan sebuah pengertian dari abad ke-14 yang berlawanan dengan bayangan moden tentang suatu gerombolan orang-orang barbar liar yang sedang menunggang kuda memasuki medan perang. Ordu dari Batu meninggal tahun 1256 dan para penggantinya merupakan inti sebuah pemerintahan yang stabil dan penuh disiplin. Di bawah pemerintahannya, seperti di Persia, pertumpahan darah dan pengerusakan sering terjadi hingga membuahkan kondisi-kondisi politik yang menghidupkan kembali pertanian, memajukan perdagangan internasional, dan tumbuhnya kota-kota, beberapa di antaranya, seperti Sarai Lama dan Sarai Baru, yang tumbuh dari bawah. Sebelum invasi orang-orang Mongol, Islam adalah agama yang dominan di kalangan orang-orang Turki Bulgar. Mereka sudah menetap di wilayah pertengahan Sungai Volga tetapi tidak banyak membuat kemajuan di padang rumput Crimea dan Ukraina. Para Han dari Istana Emas sebagian besar bersikap internasional seperti halnya para sepupu mereka di Persia, mendorong para pedagang dari segala macam bangsa bertoleransi terhadap keanekaragaman kepercayaan. Selama 70 tahun yang pertama sejarah Kanet tetap membiarkan para promotor agama Islam dan Kristen menyarankan agama mana yang akhirnya diterima oleh istana kerajaan. Pada tahun 1313 Uzbek naik tahta, dan seperti yang dilakukan oleh Ghazan di Persia 18 tahun sebelumnya, ia mengumumkan Islam sebagai agama negara itu. Keputusannya merupakan sebuah pukulan bagi kedua gereja Romawi dan Byzantium, yang hingga saat itu tetap sangat mengharapkan dapat membawa para Han itu ke agama Kristen. Kemenangan Islam dalam kenyataannya hampir pasti tidak terelakkan. Dari sudut pandang sejarah Eropah, internasionalisme Islam memiliki dampak terbukanya bagian barat Asia bagi para pendeta Latin dan para pedagang India. Dalam jangka panjang ia memberikan peluang lebih besar kepada para pedagang Muslim, yang sudah melakukan tekanan ke daerah padang rumput itu sejak berabad-abad lamanya. Sungai Volga memiliki kaitan-kaitan historis yang erat dengan kota-kota Muslim di Irano, Turki dari bahagian utara Persia dan Transoksiana, yakni wilayah sebelah timur Laut Kaspia. Kota-kota itu memberikan model peradaban yang lebih cekatan dan lebih berbobot kepada Kanet dari yang dapat diberikan baik oleh Byzantium maupun Eropah Latin. Ketika tatanan politik baru di bagian barat Asia muncul, karavan-karavan dari arah tenggara membawa sejumlah pedagang, sarjana, tukang, dan persaudaraan Sufi yang terus bertambah, mencari keberuntungan dan orang-orang beralih agama di kota-kota Kanet yang sedang bersemi. Apakah para pendeta Kristen dan para pedagang Italia hadir atau tidak? Kota-kota itu diduga sejak akhir abad ke-13 corak Muslimnya semakin meningkat. Kebijaksanaan Islami Uzbek dalam kenyataannya adalah suatu pengakuan peralihan kultural wilayah itu yang memang sudah berlanjut. Negara-negara Rusia pembayar upeti dari wilayah hutan bagian utara tetap bersikap setia kepada gereja Ortodoks, dan proses Islamisasi padang rumput sama sekali belum lengkap ketika Ibnu Battuta melewatinya, sejak ia sendiri menjadi saksi bagi adanya masyarakat-masyarakat Kristen Turki di Crimea. Tetapi, baginya, perkembangan yang penting bukanlah peralihan agama daerah pedesaan, namun berdirinya Islam sebagai agama resmi yang ditandai bahawa hukum syariat harus memiliki peranan yang lebih luas di dalam masyarakat, melebihi adat istiadat orang Mongol dalam hal ketakwaan dan kedudukan perorangan.
Apabila hukum agama harus diterapkan di dalam kerajaan itu, maka para kadi dan ahli hukum harus dikirim dari pusat-pusat sastra yang lebih tua. Jadi di zamannya Ibnu Battuta, kota-kota di bagian barat padang rumput itu secara kokohnya dihubungkan ke jaringan kerja internasional para hakim, guru, dan para penulis sejalan dengan yang selalu ia upayakan untuk perjalanan. Ia ingat menghabiskan waktu lebih dari 1,5 bulan di Sinop pada awal musim semi tahun 1332 atau 1334, 11 hari terakhir menunggu angin yang menguntungkan setelah ia, Altuzari dan teman-temannya, memesan tempat di atas sebuah kapal dengan tujuan Crimea. Ia mengenali kalau kapal itu milik seorang Rumi. Dalam hal ini barangkali Genoa daripada Yunani. Perkapalan Italia sudah menyerbu ke dalam perairan Laut Hitam dengan kekuatannya menyusul jatuhnya Konstantinopel ke tangan pasukan Perang Salib Frankis pada tahun 1204. Keduanya, yakni Genoa dan Venetia, menyelenggarakan koloni-koloni perdagangan di Crimea dan sepanjang tepi Laut Azov. Di masa Ibnu Battuta, kedua kekuatan ini bersaing secara meletihkan demi perdagangan di Laut Hitam, tetapi sebetulnya mereka tidak memiliki persaingan perdagangan baik dari orang-orang Muslim maupun dari orang-orang Yunani. Apabila para nakhoda sedang berlayar di Laut Hitam, mereka biasanya lebih suka menyusuri pantai kerana badai dapat meniup tiba-tiba dari arah padang rumput sebelah utara. Tetapi kita tidak mempunyai petunjuk apakah kapal Ibnu Battuta itu sebuah kapal yang besar. Si nakhoda tampaknya cukup dapat dipercaya untuk memasuki perairan terbuka dan membuat arah yang lurus menuju Crimea. Tetapi setelah 3 malam keluar dari Sinop, angin badai yang keras bertiup. Selama perjalanannya di Samudra Hindia, Ibnu Battuta belum pernah melihat badai seperti itu. Kami ada di jalan yang salah dan kehancuran tampak di hadapan mata kami. Aku ada di dalam kabin, bersama seorang lelaki dari Maghribi bernama Abu Bakar, dan aku memintanya untuk pergi ke atas dek mengamati keadaan laut. Ia melakukannya dan datang kembali kepadaku ke dalam kabin seraya berkata, "Aku serahkan kau kepada Tuhan." Kapal itu tidak dapat maju melawan angin yang keras dan terhempas kembali ke dekat Sinop. Badai reda sesaat, kemudian kembali ganas seperti sebelumnya, dan kapal itu tertolak lagi. Akhirnya tiupan angin berputar dan menuju ke arah buritan dan sesudah beberapa hari penuh kepanikan serta hampir celaka, pegunungan Crimea pun muncul di depan. Nakhoda mengarahkan kapalnya ke arah Kerch sebelah barat palung dari selat yang menuju ke arah Laut Azov. Tetapi ketika ia mendekati pelabuhan, ia melihat rakyat di tepi pantai kelihatannya berusaha memberi tanda agar menjauh. Khawatir kapal perang musuh berada di dalam pelabuhan, orang Venetia, bajak laut orang Turki, ia memutar ke arah barat menyusuri pantai, barangkali menuju Kaffa atau Sudak. Kemudian, tanpa penjelasan alasan, Ibnu Battuta meminta nakhoda untuk menurunkannya beserta kawan-kawannya di tepi pantai, bukan di dalam pelabuhan melainkan di sebuah pangkalan laut pada pantai daerah pedesaan Crimea. Rombongan turun ke darat, dan setelah melewati malam itu di sebuah gereja pedesaan, mereka menghubungi beberapa orang Turki Kristen untuk menyewa beberapa ekor kuda dan sebuah kereta. Dalam 1 hari atau lebih mereka mencapai Kaffa, koloni utama para pedagang Genoa. Ibnu Battuta menghitung kira-kira 200 kapal di pelabuhan Kaffa.
Beberapa kapal di antaranya akan membawa pergi pakaian dan barang mewah lain yang tiba melalui Jalan Sutera dari Persia atau China. Lainnya memuati deknya dengan tawanan-tawanan perang dan anak-anak menyedihkan dari keluarga-keluarga miskin rakyat padang rumput. Beberapa di antara mereka diserahkan untuk pasar budak Kairo, sisanya untuk perkebunan gula di Cyprus atau untuk sejumlah rumah tangga kaya di Italia. Tetapi yang terutama isi kapal akan dijejali dengan bahan mentah dari padang rumput dan hutan, gandum dari Volga, kayu dari pegunungan bagian selatan Crimea, kulit binatang dari Rusia dan Siberia, garam, lilin, dan madu. Walaupun orang-orang Frankis membangun rumah-rumah mereka dan mengatur bisnis mereka di Kaffa dengan memberi kesenangan kepada Han Istana Emas dan sekalipun hubungan-hubungan baik di antara mereka itu terkadang pecah, namun kota ini merupakan kota yang paling nyata proses latinisasinya di antara semua kota pelabuhan di Laut Hitam. Barangkali sebahagian besar dari golongan minoritas populasinya terdiri atas orang-orang Genoa, sisanya merupakan kelompok heterogen, iaitu prajurit-prajurit Turki dan orang-orang nomad, para pedagang kulit hewan Rusia, agen-agen perdagangan budak dari Mesir, orang-orang Yunani, Sirkasia dan Alan, belum lagi orang-orang Florence, Venetia dan Provence. Bagaimanapun, Ibnu Battutah merasa tidak betah di Kaffa. Ketika ia dan kawan-kawannya tiba di kota itu, mereka bermalam di sebuah masjid. Saat mereka sedang beristirahat di dalamnya, gereja-gereja Katolik di kota tiba-tiba mulai membunyikan lonceng-loncengnya. Umumnya orang-orang Muslim yang saleh menganggap lonceng-lonceng gereja itu sebagai salah satu manifestasi paling menjijikkan dari pelanggaran kesucian Kristen. Ibnu Battutah benar-benar belum pernah mendengar keributan semacam itu. Bereaksi lebih banyak dengan sikap berani daripada memakai akal sehat. Ia dan kawan-kawannya menuju ke puncak menara masjid dan mulai mengaji ayat-ayat Al-Quran dan menyerukan azan solat. Kadi setempat segera muncul di lokasi dengan senjata di tangan, takut bila nanti para tamu itu terlibat dalam bahaya kerana menyulut sikap permusuhan orang-orang Eropah. Apa yang diperbuat orang-orang Kristen Nun di bawah menara itu mungkin sebagai jawapan atas sandiwara lucu yang kita tidak pernah akan tahu, tetapi insiden itu berakhir tanpa kekerasan fisik. Mereka meninggalkan Kaffa dalam 1 atau 2 hari. Ibnu Battutah dan rombongannya meneruskan perjalanan mereka dengan kereta ke tujuan terdekat, Al-Kiram, ibu kota provinsi dan tempat persinggahan utama bagi karavan-karavan Trans-Asia. Mereka kini berjalan dengan ditemani seorang pejabat negara dalam perjalanannya menghadap gubernur. Dapat diduga mereka mengambil rute jalan ke arah barat sepanjang pantai sampai sejauh pelabuhan Sudak, kemudian ke daerah pedalaman melalui turunan sebelah selatan yang curam dari pegunungan Crimea. Al-Kiram terletak di seberang daerah perbukitan di sudut dataran rata berumput yang secara ekologis merupakan serambi depan padang rumput kicak yang amat luas. Sekalipun seorang konsul Genoa terkadang bertempat tinggal di kota itu, Al-Kiram merupakan sebuah kota Muslim dalam hal ekonomi dan kebudayaannya. Sebuah masjid masih tetap berdiri dengan prasasti Uzbek Han. Ibnu Battutah berjumpa dengan beberapa ulama, termasuk para hakim dari mazhab Hanafi dan Syafi'i, serta menetap di sebuah penginapan Sufi. Meskipun tuluk temu, gubernur Turki Muslim kota itu sedang merasa tidak enak badan, ia tetap menerima para tamunya dan menghadiahkan orang Maroko itu seekor kuda.
Segera diketahui bahawa Amir ini sedang bersiap-siap berangkat ke Sarai Baru untuk menghadap Han. Di Persia, Ibnu Battuta pernah diberi kehormatan yang tidak terduga untuk bepergian dengan mahala Raja Mongol, dan kini kembali kesempatan dalam rencana perjalanannya telah membawanya ke Al-Kiram, justru pada saat akan menempuh perjalanan sejauh 700 mil ke Volga dengan iringan kerajaan tanpa merasa khawatir akan keramah tamahan perorangan, penyamun, atau pemandu-pemandu yang tidak dapat dipercaya. Untuk tujuan itu ia membeli 3 buah kereta dan hewan untuk menarik mereka, sebuah kereta untuk dirinya sendiri dan seorang budak perempuan, barangkali salah seorang perempuan muda Yunani yang ia beli di Asia Kecil, kereta kedua yang lebih kecil untuk Altuzari, dan ketiga, yang besar, untuk sisa rombongannya. Sampai saat itu Ibnu Battuta hampir tidak memiliki pengalaman dengan kereta, karena benda ini secara luas tidak dikenal di dunia Arab. Sejak zaman Romawi, punggung unta dan binatang lain-lain telah menggantikan angkutan beroda sebagai alat pengangkut orang dan barang. Bagaimanapun, hal ini bukan masalah di Asia Tengah. Selama tahun berikutnya Ibnu Battuta akan menemukan dirinya berdebum dan bergoyang melalui padang rumput sekuna versi Turki. Baik kereta beroda 2 maupun 4 digunakan dengan ditarik oleh sekelompok kuda, unta, atau sapi jantan. Orang-orang nomad Mongol dan Turki biasanya mengikuti hewan gembalaan mereka di dalam kereta yang di atasnya mereka dirikan tongkat-tongkat bulat dan tendah bulu lakan. Kapan saja mereka berhenti untuk suatu jangka waktu mereka membongkar kediaman mereka itu, atau memindahkannya menjadi satu perangkat, dan meletakkannya di atas tanah. Ketika William of Rubruck, pendeta Francis Chan dari Perancis yang mengarang sebuah deskripsi serba tepat tentang rakyat padang rumput selama awal abad Mongol, meninggalkan Sudak pada tahun 1253 dalam perjalanannya ke Istana Han Besar, ia dinasihati para pedagang Yunani untuk membawa barang-barang miliknya dengan kereta daripada mengepaknya di atas kuda. Dengan cara demikian ia dapat membiarkan barang miliknya di atas kereta selama perjalanan, dan apabila ia ingin mengendarai kudanya sendiri, ia dapat ikut menunggang kuda di tempat yang aman di dekat kawanan sapi jantan penarik kereta itu. Di sisi-sisi kulit lakan yang menutupi kereta, Ibnu Battuta mencatat, terdapat jendela-jendela kecil yang dirakit. Orang yang berada di dalam tenda dapat melihat orang lain tanpa mereka dapat melihatnya, dan ia dapat berbuat sekehendak hatinya sendiri, tidur atau makan atau membaca atau menulis, sementara ia tetap bepergian. Seorang penghuni padang rumput yang kaya dapat memiliki 100 atau 200 kereta. Ordu dan seorang Mongol yang kaya kelihatannya seperti sebuah kota yang luas, meskipun hanya ada beberapa orang saja di dalamnya. Seorang gadis akan menuntun 20 atau 30 kereta, karena negeri ini bertanah datar, dan mereka mengikat kereta-kereta sapi atau unta itu satu sama lain. Lalu seorang gadis akan duduk di atas kereta terdepan sambil menggiring sapinya, dan semua lainnya mengikutinya dengan gaya jalan yang sama. Ibnu Battuta bepergian sebagai seorang anggota kehormatan dari rangkaian kereta itu, yang dalam rombongan terhormatnya bukan saja termasuk Amir Tuluk Temur, tetapi juga saudara lelakinya, 2 orang anak, para isteri mereka semua, dan sekelompok kecil birokrasi yang terdiri atas pejabat-pejabat Muslim. Ia melihat bahawa tahap perjalanan pertama yang panjang dari Al-Kiram ke Azad Tanah,
Sekarang Azov di sisi bahagian selatan delta Sungai Don mengambil waktu selama 23 hari. Ia tidak menyebutkan satu pun tempat perhentian, sehingga rute jalan itu merupakan sebuah teka-teki. Mungkin sekali karavan itu melintasi jazirah yang memisahkan Krimi dari dataran utama, kemudian membelok ke arah timur melalui padang rumput di sebelah utara Laut Azov dan melintasi muara-muara Sungai Meus dan Sungai Don. Oleh kerana berkendaraan dengan kereta melalui arungan sungai-sungai dangkal yang berlumpur dan banyak kesulitan, Tuluk Temu dengan rasa cemas mengirim Ibnu Battuta bersama salah seorang perwiranya lebih dahulu dan sepucuk surat perkenalan kepada Gubernur Azak. Berhubung kapal-kapal Eropah dapat berlayar langsung ke mulut Sungai Don, tetapi tidak lebih jauh, kota itu telah menjadi tempat hunian Frankis penting yang paling jauh letaknya, yang giat bersaing dengan Kaffa dalam hal penjualan tekstil Itali dan Vlaming. Ibnu Battuta dan kawan-kawannya berkemah dalam kereta mereka di luar kota, tetapi mereka disambut oleh gubernur dan tokoh-tokoh religius setempat. Dalam waktu 2 hari Tuluk Temu tiba dan di tengah-tengah sambutan sikap tunduk dan keramah tamahan penduduk kota, ia mendirikan 3 buah tenda yang amat besar, 1 dari sutera dan 2 dari linen, dan di sekelilingnya dipasang tutup kain dengan sebuah ruang jaga dalam bentuk sebuah menara. Di tempat itulah Amir menghibur pengiringnya dan para pejabat penting Azak dengan sejumlah besar makanan berat yang biasa dimakan oleh kelas atas pedalaman Asia, seperti bubur gandum, makaroni, rebusan daging kuda dan domba, susu kuda betina yang sudah diragi, yang disebut kumis. Dibawa dalam kantong-kantong dari kulit di atas kereta, kumis merupakan makanan pokok yang bergizi dari gizi orang Turko-Mongol. Ketika William of Rubruck mencobanya untuk pertama kali, muntah dengan rasa takut dan terkejut, tetapi kemudian ia memutuskan bahawa makanan itu sangat nikmat, membuat hati manusia merasa amat senang dan membuat kepala mabuk. Ia juga menyukai bir gandum yang mengucur bebas pada pesta makan orang Mongol. Keluarga Genghis terkenal kerana tukang mabuk, sebuah tanda keistimewaan keluarga yang hampir tidak dipengaruhi oleh perpindahan agama ke Islam, kerana para tabib mazhab Hanafi dengan enaknya berpendirian bahawa soal memabukkan ini tidak secara ekspresif dilarang oleh Al-Quran. Ibnu Battuta berpendapat kumis itu tidak menyenangkan, dan kerana ia seorang pengikut mazhab Maliki yang lurus, ia tidak mahu berurusan dengan minuman keras. Tetapi ia tidak mempunyai alasan untuk merasa berkeberatan dengan sikap ramah tamah Tuluk Temu. Ia menerima mantel dan seekor kuda sebagaimana biasanya dan memang laporannya agak memuaskan diri sendiri bahawa apabila mereka memasuki tenda tempat pertemuan, maka Amir itu membuat aku berjalan mendahuluinya, dengan maksud agar Gubernur Azak melihat betapa tinggi rasa hormatnya kepadaku. Pada saat itu Uzbek Khan tidak ada di kediamannya di Sarai Baru, tetapi sedang berkhemah kira-kira 280 mil sebelah tenggara Azak di wilayah yang kini dikenal sebagai Dataran Tinggi Stavropol, dataran tinggi tidak rata yang menonjol ke arah utara dari masa utama Pegunungan Kaukasus. Sejak berdirinya Ikhanat Persia, pegunungan ini menjadi perbatasan de facto di antara kedua negara itu. Tetapi tanah tempat menggembala itu terlalu baik dan alur jalan perdagangan yang membentang antara Laut Hitam dan Laut Kaspia terlalu penting untuk membiarkan wilayah itu tetap dalam keadaan damai. Pada tahun 1262 berkat dan Hulegu,
sekalipun mereka itu saudara sepupu pertama, telah pergi ke wilayah berperang itu untuk menguasai Kaukasus, dan dalam abad-abad berikutnya kedua wangsa itu saling menghasut tentara mereka berkali-kali. Hal ini dapat diterima bahawa Uzbek barangkali memimpin ordunya ke selatan pada tahun 1332 untuk melihat pertahanan perbatasan atau merencanakan sebuah gerakan melawan Abu Said. Tetapi Rihlah tidak berbicara apa-apa mengenai tujuan macam itu. Barangkali Khan tersebut berangkat ke selatan untuk mengambil air, kerana ia berkhemah di Bishdal, lebih terkenal dari zaman sekarang kerana sumber mineralnya. Tuluk Temur segera meninggalkan Azak untuk bergabung dengan Khan, tetapi Ibnu Battutah dan kawan-kawannya tinggal di belakang selama 3 hari sambil menunggu gubernur memberinya perlengkapan baru bagi tahapan perjalanan berikutnya. Barangkali ia menggabungkan dirinya dengan sebuah satuan militer, kemudian berangkat ke arah tenggara dengan melintasi dataran rendah Kuban Azov. Tiba di Bishdal, ia menemukan Khan sudah membongkar perkhemahannya. Setelah berjalan 8 hari lagi, akhirnya ia berjumpa dengan ordu itu di dekat Al-Macha Burgomatzari. Saat itu adalah hari-hari permulaan bulan Ramadan, Mei tahun 1332. Aku mendirikan tendaku di atas sebuah bukit yang rendah di sekitarnya, mengatur tempatku di depan tenda, dan menggiring kuda-kudaku serta kereta-kereta di belakangnya. Kemudian mahala itu muncul dan kami melihat sebuah kota yang luas sedang bergerak beserta penghuninya, dengan masjid dan bazar di dalamnya. Asap dari dapur mengepul ke langit kerana mereka memasak sambil bergerak maju, dan kereta-kereta kuda yang menarik rakyatnya. Pada kedatangannya esok hari di perkemahan, ia menghadap Khan atas rekomendasi dari 2 orang pejabat tinggi keagamaan raja. Ia mendapati Uzbek duduk di atas takhta berlapis perak di tengah-tengah sebuah tenda yang besar sekali, yang bagian luarnya ditutup dengan lapisan ubin emas mengkilat, sesuai dengan adat kebiasaan para penguasa Kipchak. Putrinya, kedua anak lelakinya, kerabat kerajaan lain, para amir kepala dan para perwira dikumpulkan di bawah takhta tersebut, tetapi keempat hatun, atau isteri raja, duduk di kedua sisinya. Di dalam Rihlah Ibnu Battutah banyak bicara tentang kebebasan, sikap hormat, dan persamaan yang hampir sepadan dengan yang dinikmati oleh para perempuan Mongol dan Turki, yang amat berlawanan dengan kebiasaan di negerinya sendiri dan di negeri-negeri Arab lainnya. Ketika ada seorang perempuan Turki yang berpakaian baik dan tidak berkerudung datang ke bazar dengan ditemani suaminya, demikianlah tanggapannya dengan nada mengejek. Setiap orang yang melihatnya akan menganggapnya sebagai pelayan dari perempuan tersebut. Apabila para isteri dan para ibu sering mempengaruhi politik di istana-istana Maroko Wangsa Marinik, kalau kita boleh duga perbuatan mereka, nasihat pun diberikan di ruangan-ruangan khusus dalam harem. Tetapi di negara-negara Mongol, para perempuan istana secara terbuka dan penuh semangat turut ambil bagian dalam pemerintahan kerajaan. Para puteri berdarah biru, seperti saudara-saudara lelaki mereka, dihadiahkan tanah-tanah pertuanan, atau kekayaan-kekayaan berupa tanah, yang mereka kuasai dan bebani pajak sebagai tanah pertuanan pribadi yang benar-benar terpisah dari wilayah kekuasaan negara. Para hatun kadang-kadang dengan bebas menandatangani keputusan-keputusan dan membuat keputusan-keputusan administratif penting terlepas dari Khan.
fakih Maroko kita yang kaku ini tampaknya tidak dapat membayangkan gagasan tentang seorang isteri sultan muncul di depan umum di negerinya sendiri. Ia hanya dapat menarik muka dengan rasa aneh dan senang melihat pemandangan upacara kipcak itu. Ia melaporkan bahawa apabila Hatun Senior dan Permaisuri dari Kanet itu memasuki tenda emas, maka sang penguasa menuju ke pintu masuk pavilion untuk menemuinya, memberi hormat kepadanya, mengambil tangannya, dan baru sesudah ia membalas hormatnya dan duduk di atas tempat duduknya, maka Sultan itu sendiri baru duduk. Semua itu terjadi dengan disaksikan sepenuhnya oleh yang hadir dan tanpa mengenakan kerudung. Di hari-hari berikutnya Ibnu Battutah berkeliling untuk mengunjungi para hatun. Setiap hatun memiliki mahala mereka masing-masing. Kuda-kuda yang menarik keretanya dilengkapi dengan kain-kain sutra berlapis emas. Di depan kereta hatun ada 10 atau 12 pelayan istana, orang Yunani dan India, yang berpakaian mantel terbuat dari sutra berlapis emas, dihiasi permata, dan setiap orang memegang tongkat emas atau perak, atau barangkali terbuat dari kayu dan berlapis emas atau perak. Di belakang kereta hatun ada 100 buah kereta. Di dalam setiap kereta itu ada 3 atau 4 orang budak perempuan dewasa dan masih muda. Di belakang kereta-kereta itu terdapat lagi 300 buah kereta, ditarik unta dan sapi jantan, membawa peti-peti hatun, wang, baju, perlengkapan rumah, dan makanan. Ibnu Battutah harus tidur di keretanya sendiri kerana kelas yang berkuasa di Asia Tengah memiliki kebiasaan sangat ketat untuk tidak memberikan penginapan bagi para tamu kehormatan mereka. Tetapi ia makan malam beberapa kali dengan dihadiri Khan dan merasa berterima kasih atas pemberian kuda-kuda, domba, bahan makanan, dan jubah dari para hatun setelah ia menghidangkan mereka melalui para penerjemah kisah-kisah petualangannya yang terdahulu. Barangkali ia tinggal di dalam perkemahan itu selama bulan Ramadan. Ia ada di tempat itu untuk merayakan Idul Fitri, berakhirnya bulan puasa, suatu kegiatan berpuasa yang berlaku bagi umum meskipun Uzbek Khan terus-menerus menyumbang bagi kemenangan Islam di bagian barat padang rumput, pernah membuat dirinya mabuk dan datang terlambat serta bergoyang-goyang pada acara solat sore hari. Dalam waktu singkat setelah perayaan itu, Khan beserta iringannya berangkat ke kota Astrakhan, yang terletak kira-kira 80 mil dengan melintasi dataran rendah Kaspia Utara di tepi sebelah kiri Sungai Volga. Ketika Ibnu Battutah mengunjungi Puteri Bayalon, isteri Uzbek yang ketiga, dan setelah ia berkisah kepadanya tentang jarak jauh yang telah ditempuhnya dari kampung halamannya, ia melaporkan, ia menangis dalam kesedihan dan keharuan dan menyeka mukanya dengan selembar sapu tangan yang terletak di depannya. Ia memahami bagaimana harus hidup di sebuah negeri asing jauh dari masyarakat yang sudah akrab dengan masa kanak-kanaknya, kerana ia adalah puteri dari Andronicus III, Maharaja Byzantium. Beberapa kali dalam abad ke-13 dan ke-14, perkahwinan-perkahwinan antarwangsa telah terjadi di antara para puteri Maharaja Yunani dengan para penguasa Mongol dan Turki. Persekutuan-persekutuan itu pada akhirnya merupakan bantuan kecil saja dalam hal memeriksa ekspansi kekuasaan Ottoman. Orhan mengawini seorang puteri Byzantium pada tahun 1346, tetapi hubungan antara Konstantinopel dengan Istana Emas pada umumnya baik.
Para maharaja itu mengetahui bahawa kekuatan Kipchak merupakan timbangan timbal balik yang efektif bagi para saingan mereka di Balkan, yakni kerajaan-kerajaan Kristen Serbia dan Bulgaria. Mereka juga berusaha untuk mempertahankan kepentingan Gereja Byzantium di negara-negara protektorat Mongol dari Rusia yang Kristen. Para Han itu, pada pihak mereka, menginginkan Bosphorus yang membentang di bawah dinding-dinding Konstantinopel tetap terbuka bagi perdagangan dan pertukaran-pertukaran diplomatik, karena atas dasar itulah terletak ketergantungan kehidupan persekutuan mereka dengan dinasti Mamluk di Kairo. Ketika ordu kerajaan itu mencapai Astrahan, diketahui bahawa sementara waktu Puteri Bayalon telah mendapat izin dari suaminya kembali ke Konstantinopel untuk melahirkan seorang anak di istana ayahnya. Sepertinya kita tidak akan terkejut untuk mengetahui bahawa Ibnu Battuta segera meminta persetujuan Han untuk menyertainya. Di sini ada kesempatan yang tidak diduga untuk mengadu untung di luar jangkauan Darul Islam pertama kali dalam karirnya. Ia juga dapat melihat salah satu di antara kota-kota besar di dunia, dikenal di kalangan orang Muslim kerana susunannya yang spektakular, bazar-bazar seperti dalam dongeng, bangunan-bangunannya yang indah, dan kenyataan bahawa ia bertahan melawan perluasan Islam yang tidak kenal telah selama 700 tahun sebelumnya. Tidak ada hal-hal istimewa tentang kunjungan seorang Muslim ke Konstantinopel dalam abad ke-14. Para pedagang dan utusan-utusan dari negeri Turki atau Arab pergi ke kota itu apabila bisnes menghendaki hal tersebut, dan pada abad sebelumnya Maharaja Michael ke-8 telah mensponsori rekonstruksi sebuah masjid di jantung kota. Seorang budiman Muslim tidak akan disarankan untuk mengelilingi dataran melalui wilayah kekuasaan Kristen sebagai suatu petualangan murni pribadi. Tetapi ia dapat berbuat demikian dalam sebuah iringan sebuah kedutaan seorang penguasa ke penguasa lainnya. Pada awalnya Uzbek menolak permintaan orang Maroko itu, ia takut akan risikonya. Tetapi aku memohon kepadanya dengan bijaksana dan berkata kepadanya, hal ini berada di bawah perlindungan dan pengayoman anda bahawa aku akan mengunjunginya, maka aku tidak akan merasa takut kepada apapun. Kemudian ia memberikan izin, dan ketika kami meninggalkannya, ia memberiku 1,500 dinar, sebuah jubah, dan sejumlah besar kuda, dan setiap hatun memberiku batang-batang perak. Puteri Sultan memberiku lebih lagi dari apa yang mereka berikan, bersamaan dengan sepotong jubah dan seekor kuda, dan jika digabungkan semuanya aku mempunyai suatu koleksi besar kuda, jubah kulit bajing, dan pedang. Pada tanggal 10 Syawal, 5 Mei tahun 1332 atau 14 Juni tahun 1334, iringan itu berangkat ke arah barat melintasi padang rumput yang datar serta panas, menyeberangi Sungai Don dan Sungai Dnieper, kemudian memutar ke arah selatan menuju muara Sungai Danube. Ibnu Battuta diiringi oleh sekawanan kecil rombongan dan para budak. Bayalon oleh 5,000 penunggang kuda di bawah komando seorang amir, 500 orang pasukan dan pelayan pribadi, 200 orang budak perempuan, 20 orang pelayan lelaki Yunani dan India, 400 kereta, 2,000 ekor kuda dan kira-kira 500 ekor sapi jantan dan unta. Para petani dan penggembala bernasib malang yang hidup di sepanjang alur jalan diharuskan, rakyat yang seperti itu terdapat di semua negara Mongol, untuk menyediakan makanan bagi karavan sebesar raksasa itu,
sering untuk kemelaratan dan kehancuran mereka. Sesudah berjalan selama sekitar 52 hari, rombongan itu tiba di benteng Mahtuli di perbatasan antara Byzantium dan kerajaan Kristen Bulgaria. Barangkali tempat ini dapat diidentifikasikan dengan kota Jamboli di daerah pedalaman sebelah tenggara Bulgaria yang moden. Di tempat ini kereta-kereta padang rumput itu diganti dengan kuda dan keledai. Amir Turki dan pasukannya pulang kembali ke Sungai Volga dan Hatun melanjutkan perjalanannya dengan memasuki daerah pegunungan Thrace beserta iringan pribadinya. Ibnu Battuta segera mempunyai banyak bukti bahawa ia sedang memasuki suatu dunia asing. Hatun sudah tidak menghiraukan masjid di Puri itu dan keharusan azan untuk solat tidak dilanjutkan. Anggur dibawa kepadanya sebagai bagian dari hadiah kehormatannya dan ia akan meminumnya, dan bukan saja demikian, tetapi malahan makan babi. Tak seorang pun tinggal bersamanya mengamati solatnya, kecuali seorang Turki tertentu yang biasanya solat dengan kami. Perasaan tersembunyi yang paling dalam menderita suatu perubahan melalui keberadaan kami di negeri yang tidak beriman. Tetapi Hatun memerintahkan Amir Kifali untuk memperlakukanku dengan sikap hormat, dan pada suatu kesempatan ia memukul salah seorang di antara mamluk yang telah menertawakan solat kami. Kira-kira 3 minggu setelah meninggalkan Mahtuli, iringan itu mencapai dinding-dinding Konstantinopel yang mengarah ke daratan. Ibnu Battuta tinggal di kota itu lebih dari 1 bulan. Sebagai seorang tamu Puteri Andronicus III, ia telah diberi sepotong jubah kehormatan dan diizinkan untuk mewawancarai Maharaja, yang menugaskan seorang Yahudi Suriah sebagai penerjemah dan menanyakannya tentang bangunan-bangunan suci Kristen di Palestina. Ia ingin melihat sebanyak mungkin kota itu, dan untuk itu Maharaja telah memberinya seorang pemandu Yunani. Ia menunggang seekor kuda kerajaan dan berparadai melalui jalan-jalan diiringi bunyi-bunyian musik terompet dan genderang. Ia mengunjungi pasar-pasar, biara-biara, dan gereja besar Hagia Sophia, tetapi ia tidak masuk ke dalamnya kerana ia diharuskan bersujud di depan salib. Ia melintasi Golden Horn, tanduk emas yakni lengan dari Bosphorus yang melindungi tepi bagian utara kota itu, untuk dapat melihat koloni orang Genoa yang sibuk di Galata. Ia juga pernah melakukan perjalanan singkat dan berbincang-bincang dengan seorang rahib bernama George, yang ia identifikasikan sebagai bekas Maharaja Andronicus II. Kisah kecil ini telah mengacaukan pikiran para pakar Byzantinis dan sarjana mengenai rihlah. Ibnu Battuta melaporkan dengan cukup akurat bahawa tahun 1328 merupakan klimaks perang saudara yang sudah berlangsung 7 tahun, iaitu Andronicus III telah memaksa pendahulunya dan kakaknya untuk turun tahta di ujung sebilah pedang. Orang tua yang tidak berdaya itu mengundurkan diri dan masuk biara. Tetapi ia mati pada bulan Februari tahun 1332, tanpa ada kemungkinan menyusun kembali jadual perjalanannya di dalam rihlah. Ibnu Battuta tidak dapat mengunjungi Konstantinopel pada waktu itu untuk menjumpainya dalam keadaan masih hidup. Meskipun kisah tentang pertemuannya dengan seseorang di jalan dalam kota itu mengandung kebenaran mengenai hal tersebut, dengan jujur kita boleh menduga bahawa sang pemandu istana telah gagal menerangkan identitas rahib yang misterius itu, atau lebih konyol lagi ialah ia telah mengecohkan tamu Arabnya yang cepat percaya itu.
Kenang-kenangan Ibnu Battutah mengenai Konstantinopel itu disajikan dalam semangat toleransi, objektivitas dan memang aneh. Tetapi kalau kita terima apa adanya, maka kita akan terperdaya. Orang-orang Byzantium menganggap diri mereka sebagai pewaris Roma dan pengawal kebudayaan Helenik, tetapi di sekitar abad ke-14 semua keagungan yang membosankan dari para bangsawan dan para wali gereja telah diperhitungkan untuk keinginan yang luas, dipelihara di balik dinding-dinding kota benteng itu, sedangkan semua yang di sekitar imperium itu secara perlahan-lahan terpecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Meskipun Andronicus mengalami penyusutan tentorial di bagian Eropah dan telah memimpin negara selama zaman vitalitas artistik dan kesusasteraan, seperti yang seringkali halnya demikian dalam peradaban-peradaban pada tangga terakhir saat keruntuhannya, Byzantium di tahun 1330-an merupakan sebuah negara Yunani yang kecil di bagian tenggara Eropah dan malahan lebih kecil lagi. Perdagangan internasionalnya telah dihancurkan oleh orang-orang Italia, mata wangnya hampir tidak ada nilainya, tuan-tuan tanahnya menyeksa para petani tanpa ampun, tentaranya merupakan suatu campuran pedagang-pedagang asing, dan seluruh wilayah kekuasaannya di Asia hilang kerana direbut oleh orang Turki yang merayakan kemenangan. Byzantium merupakan negara yang hidup dengan meminjam zaman dan kejayaan masa lalu. Tetapi Ibnu Battutah tidak banyak menghiraukan soal itu, atau demi nama baiknya, ia menahan diri untuk membalikkan pisaunya, menyatakan hal yang sebenarnya. Dapatkah dipercaya bahawa 121 tahun kemudian sesudah kunjungannya itu, para pengganti Orhan akan menggempur dinding-dinding yang kokoh itu dan mengubah Hagia Sophia menjadi sebuah masjid? Sekalipun catatan-catatan historis menyarankan bahawa Bayalun akhirnya kembali ke ordu suaminya, si isteri memberitahukan orang-orang Turki di tempat kediamannya bahawa ia masih tetap menganut agama Kristen dan ingin tetap tinggal bersama ayahnya untuk waktu yang tidak ditentukan. Ia memberi izin kepada pengiringnya untuk kembali pulang. Jadi Ibnu Battutah tinggal bersama mereka, mungkin sekitar musim gugur tahun 1332. Setelah berjalan kembali melalui Thrace dan menemukan kereta-keretanya di perbatasan Yunani, ia menuju ke utara memasuki daerah padang rumput tepat di saat musim dingin Asia yang dahsyat sedang mulai masuk. Ia segera melindungi dirinya di dalam 3 lapisan baju kulit hewan, 2 pasang celana, 2 lapisan kaos kaki, dan sepatu kulit kuda yang dilapisi kulit beruang. Aku biasa mengambil air wuduk dengan air panas dekat perapian, tetapi tiada setetes air pun yang jatuh tanpa menjadi beku sesaat. Apabila aku membasahi mukaku, air akan mengalir ke bawah janggutku dan menjadi beku, kemudian aku akan mengibaskannya dan air beku itu akan jatuh dalam bentuk seperti salju.